Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami kelompok 8 akan paparan dengan materi koruptologi di TM11. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota masing-masing. Yang pertama ada Kartika Dwi Hapsari dengan NIM belakang 047. Selanjutnya ada Lisa Putri Nuritasari dengan NIM belakang 048. Dan ada saya sendiri Satria Rizky dengan NIM belakang 051. Terakhir ada Fatia Naza dengan NIM belakang 053. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota saya, dipersilakan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang, yaitu perkembangan zaman berkembang secara pesat dan canggih, terlebih lagi didukung oleh teknologi yang kian maju dengan pesatnya. Hal ini bisa merubah pola pikir manusia ke arah yang lebih kompleks, bisa berubah ke jadi arah yang baik ataupun buruk. Banyaknya permohonan hidup individual, ekonomi, aktualisasi diri, politik, sosial, serta lain-lain bisa mendesak individu guna mengerjakan hal-hal yang berlawanan dengan etika, budi pekerti, serta norma. Jadi, apabila kita memperhatikan keadaan saat ini, Indonesia melakukan pembangunan yang bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya, baik dari hal material maupun spiritual. Indonesia juga menginginkan tercapainya tujuan keserasian antara kesejahteraan manusia dengan kemerdekaan Indonesia sebagai individu dengan anggota masyarakat. Bukan mendahulukan kepentingan individu ataupun sekelompok orang saja, namun di faktor lain, kedapatan aspek-aspek yang membatasi kemajuan pembangunan itu sendiri. Salah satu faktor ini bisa bersumber dari badan publik. Next. Fenomena kejahatan ini sering sekali terjadi di Indonesia, yakni terdapatnya perbuatan korupsi. Kecurangan di Indonesia diduga telah membudaya serta sukar sekali guna dihindarkan. Akibatnya memanglah dalam dua praktek penerapan kehidupan berpublik, seluruh suatu tidak bakal bebas dari terdapatnya praktek perbuatan korupsi. Aksi kriminalitas kecurangan yaitu salah satu kasus yang kerap sebagai sinaran perhatian serta sekalian kedukaan publik. Akibat kecurangan yaitu parasit sosial yang mengganggu sendi-sendi berupa penguasaan serta sebagai ganjaran setidaknya penting dalam pembangunan. Akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan koruptologi? Yang kedua, apa saja motif korupsi dan faktor penyebab korupsi? Yang ketiga, bagaimana lembaga penanganan korupsi menangani kasus korupsi? Keempat, apa saja tugas lembaga penanganan korupsi? Dan terakhir, apa hubungan korupsi dengan aturan etika profesi? Next slide. Next slide ada tujuan penelitian. Yang pertama, agar dapat mengetahui lebih jelas tentang pengertian koruptologi. Yang kedua, dapat mengetahui latar belakang apa yang membuat seseorang melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, agar dapat mengetahui cara suatu lembaga penanganan menangani sebuah kasus korupsi. Yang keempat, agar dapat mengetahui tugas-tugas apa saja yang dilakukan oleh lembaga penanganan korupsi. Dan terakhir, agar dapat mengetahui hubungan antara korupsi dengan aturan etika profesi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Next slide. Tindak pidana korupsi. Menurut Ensiklopedia Anti Korupsi Indonesia, korupsi dari bahasa Latin corruption sama dengan penyuap, koruptor sama dengan merusak. Merupakan gejala di mana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya. Korupsi yang merupakan penyelewangan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Next slide.
Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa, dan negara. Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategori menjadi 7 jenis, yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam penggandaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Next slide. Selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, yang kedua, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, yang ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan yang terakhir, saksi yang membuka identitas pelapor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Satria. Oke, selanjutnya adalah pembahasan pengertian koruptologi. Koruptologi terdiri dari kata korupsi. Korup atau koruptus yang berarti korupsi dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Koruptologi adalah ilmu pengetahuan sistematik yang menelaah korupsi dalam berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Mengenai korupsi dan merupakan satu kesatuan dengan ilmu kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindak kriminal sebagai pemecahan dari ilmu sosiologi. Ilmu ini dipelajari bertujuan untuk dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak korupsi, untuk mengetahui berbagai motif korupsi, dan juga untuk mendalami motif korupsi dan faktor penyebab korupsi. Seorang pelaku memiliki suatu motif untuk melakukan tindakannya, yaitu karena faktor solidaritas dengan teman-temannya. Adanya sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi karena adanya UU Nomor 4 1999 dan Nomor UU 22 1999 yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai kewenangan untuk mengatur anggaran sendiri, serta karena informan ikut masuk menjadi panitia anggaran, mendapatkan uang, dan mendapatkan pekerjaan. Adapun faktor penyebab tindakan korupsi yaitu yang pertama ada ketiadaan dan kelemahan pemimpin, yang kedua ada kelemahan pengajaran dan etika, yang ketiga ada kolonialisme dan penjajahan, keempat ada rendahnya pendidikan, dan terakhir ada kemiskinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu ada cara lembaga penanganan korupsi menangani kasus korupsi. Di Indonesia, lembaga-lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi terdiri dari 3 lembaga, yaitu 1. Kepolisian. Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah A. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, B. Menegakkan hukum, C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Next. Lalu yang kedua ada kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Lalu ada melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Lalu yang terakhir ada melengkapi berkas perkara tertentu dan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dengan adanya tugas dan wewenang kejaksaan pada poin 4, yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, maka kejaksaan bisa menangani tindak pidana korupsi.
karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Lebih lanjut. Baik, yang ketiga ada KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022, KPK dalam pemberantasan korupsi merasaskan kepada yang pertama kepastian hukum, yang kedua keterbukaan, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat kepentingan umum, yang kelima proporsionalitas. Selanjutnya ada tugas-tugas lembaga penanganan korupsi. Setiap lembaga penanganan korupsi tentunya memiliki tugas-tugas pokok atau tugas utama dalam menangani kasus korupsi. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kepolisian turut serta dalam pembinaan hukum nasional, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada kejaksaan. Yang pertama melakukan penuntutan, yang ketiga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang terakhir melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi dengan penyidik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Laras. Kemudian di sini ada KPK, di mana tugasnya di sini ada pertama koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Next slide. Selanjutnya ada hubungan korupsi dengan aturan etika profesi. Dalam tindak korupsi tentunya adalah hal yang sangat menyimpang dan berdampak merugikan bagi semua orang. Tentunya dalam hal ini memiliki hubungan terhadap etika profesi. Tentu dalam beretika, dalam bekerja pastinya hal yang pertama dan paling penting adalah kejujuran. Kita sudah tahu bahwa perbuatan ini tentunya sudah melanggar etika, terutama bagi mereka yang memiliki kekuasaan atau jabatan sudah tentu melanggar etika dari sisi profesi yang melekat pada dirinya. Salah satu penyelewengan kekuasaan dari segi profesi yang dapat diambil. Teruntuk para pelaku korupsi sudah seharusnya sadar akan etika, apa itu etika, apa manfaatnya, serta apa pentingnya bagi diri sendiri dan orang lain. Kalian adalah orang yang sedang mengemban amanah rakyat demi perubahan negara kita ini, jadi pergunakan jabatan dan kekuasaan kalian dengan semestinya. Oleh karena itu, korupsi dengan etika profesi tentunya sangat amat terikat dan berhubungan karena jika seseorang memiliki etika yang baik dalam bekerja, tentunya ia tidak akan melakukan perbuatan keji seperti korupsi. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya, Satria. Baik, selanjutnya ada studi kasus korupsi pada perusahaan Samsung. Pada perusahaan Samsung, Lee Kun-hee selaku CEO serta chairman dari Samsung Corporation melakukan tindakan penggelapan pajak sebesar 113,7 juta dolar Amerika Serikat dan juga melanggar kepercayaan perusahaan. Perusahaan Samsung sendiri dilihat menyuap hakim dan jaksa sebesar miliaran dolar. Petinggi manajemen Samsung juga membantu menutupi aset-aset lain Lin Kun-hee sebesar 4,55 miliar dolar dengan mengirimkannya kepada Lee Jae-yang selaku anak dari Lee Kun-hee serta eksekutif senior Samsung Electronics. Namun, semua tuduhan tersebut tidak ditetapkan hukuman karena kurang tegasnya hukum di Korea Selatan terhadap orang yang berkuasa. Terlebih lagi, perusahaan Samsung sendiri merupakan perusahaan besar yang sangat berpengaruh di Korea Selatan. Maka dari itu, para petinggi tersebut tidak dijatuhi hukuman karena dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan ekonomi Korea Selatan.
Jika dikaitkan dengan teori manajemen, para petinggi tersebut sudah melanggar etika bisnis, di mana mereka melanggar kepercayaan yang sudah diberikan, karena kasus yang terjadi pada perusahaan Samsung ini sangat bertolak belakang dengan teori administrasi, di mana teori ini terbentuk karena Henry Fayol sebagai pencetus teori ini ingin membantu para pemimpin organisasi agar dapat lebih mudah mengelola dan berinteraksi dengan tim kerjanya. Teori ini sendiri menjelaskan fungsi administrasi yang di dalamnya terdapat 14 fungsi yang dijelaskan oleh Henry Fayol, di antaranya terdapat inisiatif, equity atau keadilan, bentuk penghargaan atas hasil kerja karyawan, kesatuan perintah, saling menghargai dan patuh terhadap perintah, pembagian kerja, otoritas, dan tanggung jawab, kesatuan komando dan perintah, keseimbangan kepentingan individu maupun organisasi, manajemen teratas adalah otoritas tertinggi, tatanan, stabilitas kerja, dan kerjasama tim. Namun, dari kasus di atas, secara jelas kita melihat banyak sekali pelanggaran yang dilakukan tidak sesuai dengan teori administrasi ini, di mana keadilan sangat mudah untuk dilanggar, peraturan yang sama sekali tidak dipatuhi, tanggung jawab yang sengaja dilupakan, kepentingan individu yang lebih didahulukan dibandingkan dengan kepentingan perusahaan, dan juga rentang kendali. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Atta. Keadilan yang dijelaskan pada teori administrasi ini sangat jelas tidak tergambar di dalam kasus perusahaan Samsung tersebut, karena terlihat jelas bahwa pelaku yang melakukan tindak penggelapan pajak tersebut adalah orang-orang yang memiliki jabatan cukup terpandang di perusahaan tersebut. Berikutnya juga ada peraturan hukum yang tidak ditegakkan demi menjaga kestabilan ekonomi di Korea tanpa memikirkan kerugian yang ditimbulkan atas keegoisan para pelaku untuk mengedepankan kepentingan pribadinya. Para petinggi di perusahaan tersebut juga dengan sengaja melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin yang seharusnya sebagai wajah utama dari suatu perusahaan, di mana sikap mereka menjadi penentu jalan perusahaan untuk menuju kesuksesan atau bahkan kehancuran, karena sikap mereka sama sekali tidak melambangkan rasa tanggung jawab dari atas jabatan yang telah diberikan dan juga hukuman atas kesalahan yang mereka lakukan dengan sadar. Tidak hanya itu, para petinggi yang seharusnya sebagai kendali dari perusahaan tersebut justru memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan hal yang banyak menimbulkan kerugian untuk perusahaan maupun negara. Karena seperti yang kita tahu, Samsung sendiri merupakan salah satu brand ternama yang membawa nama Korea ke kancah internasional, maka dengan sikap para petinggi tersebut, reputasi negara pun bisa hancur karena sikap tidak terpuji mereka yang pasti membuat media ingin menjadikan hal tersebut menjadi topik hangat perbincangan dunia. Karena perusahaan besar dan inilah yang menjadi hal utama negara mengalami kerugian. Next. Selain itu, kasus yang terjadi pada perusahaan Samsung ini juga menjelaskan bahwa para petinggi dari perusahaan tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu teori etika bisnis, yaitu deontologi. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku sesuai dengan tanggung jawab merupakan kewajiban setiap individu. Kasus di atas terlihat bahwa pemimpin tersebut tidak berperilaku semestinya atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik karena ia telah menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Akibat dari kasus ini, perusahaan Samsung dinilai tidak ada yang beres pada manajemennya, yang diduga tidak adanya transparansi terhadap keuangan perusahaan. Perilaku itu semua sudah jelas bahwa pihak-pihak tersebut tidak bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan dan semestinya dilakukan dengan baik. Contoh studi kasus akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada studi kasus korupsi pada perusahaan Asabri. Sedangkan pada perusahaan Asabri pada tahun 2012 hingga 2019, Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk melakukan tindakan korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri yang berakibat negara mengalami kerugian sebesar 22,7 triliun. Di mana sebesar 12,6 triliun masuk ke harta Heru. Heru sendiri tidak ada niat baik untuk mengembalikan kerugian tersebut, serta tidak mengakui bahwa perbuatannya adalah hal yang salah. Pada kasus ini sangat terlihat jelas bahwa Heru mengorbankan hak manusia yang lain hanya demi menggapai apa yang dia inginkan. Hal ini sangat bertentangan dengan teori hak, di mana teori tersebut fokus pada manusia bermoral yang tidak akan mengambil hak atau mengorbankan manusia lain demi kepentingan sendiri atau untuk mencapai tujuan. Dengan apa yang dilakukan Heru ini membuat hak pegawai serta hak prajurit terganggu. Jika hal ini terjadi, masih ada harapan untuk dana pensiun
pensiun yang akan mereka terima untuk kehidupan keluarganya. Next slide akan dijelaskan oleh Kalisa. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Koruptologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari korupsi dari berbagai aspek, yang satu kesatuan dengan ilmu kriminologi. Koruptologi merupakan ilmu pengetahuan yang berobjek di mana terdiri dari korupsi, orang yang melakukan korupsi, dan masyarakat sekitar pelaku korupsi. Korupsi biasanya terjadi karena lemahnya seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya dengan baik, kurangnya pelajaran etika yang diberikan, rendahnya pendidikan yang terakhir, kemiskinan. Tindakan pidana ini biasa ditangani oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan yang pasti KPK, di mana semua lembaga itu memiliki tugas dan perannya masing-masing. Korupsi merupakan tindakan yang sudah sangat melanggar etika bisnis. Tindakan tersebut selain melanggar prinsip kejujuran, tetapi juga melanggar prinsip keadilan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terjadi tindakan korupsi karena tidak adanya transparansi soal keuangan perusahaan. Mereka mengorbankan banyak hak manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal tersebut juga bertentangan dengan teori hak yang terdapat pada etika bisnis. Sudah jelas bahwa tindakan korupsi apapun alasannya tidak akan dibenarkan oleh hal tersebut. Sangatlah bertentangan dengan etika bisnis yang ada. Baik, sekian paparan dari kelompok kami untuk malam ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.